Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Jurusan Bisnis Digital 0J J2. Kembali kita ketemu di pertemuan ke-15 ya, pertemuan terakhir. Salam budi luhur sebelumnya. Nah, adik-adik sekalian, mungkin ini suasananya saya masih di dalam kampus ya. Kalau sebelumnya saya ada di rumah, alhamdulillah kita bisa ketemu di dalam suasana kampus di luar ya. Oke. Adik-adik sekalian, seperti kita ketahui bahwasanya ini adalah minggu terakhir di mana pada pertemuan ke-15 ini kita akan menggabungkan dari materi-materi yang terakhir ini menjadi materi yang nantinya aplikatif. Baik, kita mulai saja. Kita ketahui bahwasanya salah satu dampak daripada creativity adalah di bidang ekonomi ya. Jelas kalau ekonomi ini memiliki benefit. Salah satunya jelas akan menambah penghasilan bagi si empunya. Dalam hal ini adalah si penjual. Kemudian adanya daya tarik sendiri. Kemudian kalau benefit kedua kita akan sebagai icon ya, icon sendiri bahwasanya kalau kita memiliki sesuatu ide baru nanti akan menjadi icon kota gitu ya. Misalnya terkenal sebagai kota hujan di Kota Bogor, itu mungkin ada makanan-makanan sebagai penambah selera gitu ya, dan lain-lain nanti ini bisa dibahas ya. Kemudian sehubungan dengan creativity tentu di sini harus dibalut dengan innovation. Nah, seperti beberapa minggu yang lalu pada pertemuan ke-12 dan ke-13 Bapak pernah menceritakan betapa pentingnya model dari suatu pengajaran. Model itu tujuannya agar pembaca bisa memahami secara detail dan secara kompleksiti, secara keseluruhan bahwasanya apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Nah ini, kalau kita ketahui innovation itu terdiri dari beberapa hal yang menyangkut dari diri individu itu sendiri. Karakteristik dalam hal ini adalah ciri khasnya ya. Kemudian dari internal organisasi yang kita miliki, kalau misalnya kita miliki usaha sendiri bagaimana tentang masalah sentralisasi, kompleksitas dan segala macam. Kemudian hal-hal yang menyangkut lingkungan luar, khususnya adalah sistem yang kita sebut keterbukaan, maka akan muncul inovasi. Kalau nggak ada keterbukaan, tidak akan muncul inovasi karena ide-ide itu tidak saja dari kita, tapi diusahakan juga dari orang lain. Nah, ciri khas daripada individu. Setiap orang itu umumnya memiliki mental dan sikap yang beda-beda. Nah, contohnya saja orang kita ya, umumnya orang kita itu mudah puas ya, mudah puas apa yang sudah kita dapat dan bahkan lebih menjurus kepada arogansi. Bagaimana dengan orang barat, orang muda tidak mudah puas, mau berinovasi terus, kemudian tetap fokus ke bidangnya. Ya, kalau negara Asia yang sudah maju seperti Jepang, Korea itu mau dan mampu belajar, berani untuk melakukan benchmarking. Benchmarking itu mencontoh orang lain, setelah itu ditinggalkannya. Dia berupaya untuk mencari sendiri agar dia bisa sejajar dengan orang lain dan mandiri ya. Nah, ini artinya sepanjang diri kita mau berubah, maka kesuksesan pasti akan datang. Tirulah orang Barat dan Korea ya, atau Jepang ya, karena mereka adalah negara Asia yang sudah maju ya. Dalam hal ini seperti Korea Selatan, termasuk Korea Utara yang mampu membuat nuklir gitu ya. Itu teknologi yang luar biasa sekali yang menurut saya perlu untuk dipertimbangkan. Setidaknya kita Indonesia mungkin mampu untuk membuat kendaraan sendiri, mobil atau pesawat terbang dan segala macam. Meskipun dulu sudah ya, namun terkadang seiring dengan waktu meninggalnya Pak Profesor B.J. Habibie ya, produksi pesawat terhenti. Nah, ini kenapa demikian gitu ya. Kemudian mereka bukan orang yang sok atau arogan, apalagi tahu dan apalagi sok tahu gitu ya. Seharusnya jangan dicontoh. Nah, bisa dicontohkan misalnya tidak merasa puas, kemudian kembali kita rasa ingin tahu dan mau belajarnya terus tinggi, optimisme terus berjuang harus ada ya. Nah, di dalam kreativitas inovasi, misalnya kita ingin menjual produk atau barang, maka yang perlu kita utamakan di sini kalau dalam aspek ekonomi adalah pelanggan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya sih pertahankan kualitas. Makanya di sini kita lihat kualitas itu sesuatu yang sulit kita dapati.
Kemudian setelah ada kualitas produk atau jasa yang unik, kita buat varian baru atas nama kita sendiri, sehingga adanya pilihan yang banyak bagi para pelanggan. Ciptakan suasana harmonis bila perlu, keep in touch dengan pelanggan ini. Karena betapapun kreativitas kita tinggi, inovasi kita tinggi, tanpa ada relationship yang harmonious dan good relationship, nonsense ya, tidak ada gunanya. Kemudian misalnya kita ambil contoh adalah jualan siomay. Jualan siomay di pinggir jalan itu memang banyak manfaatnya juga ya, sering dilihat orang, kemudian orang juga mampir dengan enak. Kemudian bisa juga kita berinovasi dengan cara jualan siomay melalui door to door, dari rumah ke rumah. Namun karena pandemi mungkin kita melakukan jualan siomay melalui online dengan cara sosmed, melalui WA, dan kemudian kita seperti kemarin saya pernah mengajarkan PA, pesan lokal. Itu adalah salah satu contoh yang bisa kita ambil ya. Jualan siomay dengan online, kemudian dengan cara memperkuat jaringan. Bagi adik-adik yang sudah memiliki customer, bukannya consumer ya, itu berarti sudah memiliki pelanggan. Kita tetap harus berbuat baik dan keep in touch. Nah, kalau dalam bentuk organisasi ya, organisasi perlu adik-adik ketahui bahwasannya ada yang milik pribadi, milik keluarga, dan milik orang lain. Yang paling enak itu adalah milik pribadi. Modalnya dari sendiri, kemudian kita bisa mengatur sendiri timingnya. Namun tentu ada beberapa kekurangan-kekurangannya. Masalahnya ya, kalau yang milik pribadi kurang berkembang dan segala macam ya. Kemudian contohnya adalah buka warung depan rumah, kemudian jualan memakai gerobak, atau bahkan kita bikin warung sederhana dengan cara sistem digital. Nah, kalau milik keluarga ya seperti ini ya, contohnya saja buka toko kelontong, atau kita buka bisnis kafe, misalnya dengan adik, saudara, ayu, abang, dan segala macam. Nah, kalau dengan orang lain misalnya bisa jadi ya dengan seperti ini, misalnya konveksi dan segala macam. Nah, kalau dunia kampus seperti inilah kira-kira ya. Di dalam kreativitas dan inovasi kita harus ada study konten, harus ada study proses, kemudian bagaimana metode pembelajarannya, kemudian evaluasinya, kemudian qualification. Nah, ini harus perlu seperti dosen yang mumpuni di bidangnya. Seperti saya mengajar creativity dan innovation, tentu harus mumpuni di bidangnya. Nah, ini kita perlu mengetahui ada beberapa generasi orang ya, ada generasi X, nih ada generasi anak-anak, generasi remaja, dan generasi orang tua. Ini perlu kita pelajari karena kreativitas dan inovasi kadang-kadang terhambat dari segi generasi ini. Ada orang yang gagap teknologi, tidak mampu dan mau untuk mempelajari proses digital, sehingga dia akan ketinggalan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam proses creativity itu tergantung ada 3 hal. Orangnya sendiri, prosesnya, dan produk yang dihasilkan. Sehingga kalau kita ketahui produk dan jasa yang dihasilkan dalam creativity itu sangat tergantung kepada lingkungan, teknologi, manusianya itu sendiri, organisasinya, dan sistem. Ya. Sistem itu terdiri atas diri kita, orang lain, perangkat, equipment yang ada, dan segala macam. Ya. Sehingga kalau kita kembali menyimak creativity itu terdiri dari berbagai macam kombinasi yang harus kita lakukan, metacognition, kemudian kita harus mengetahui berbagai kendala yang ada, mengetahui berbagai peluang yang ada, membuat suatu konektivitas dengan pelanggan, supply, dan segala macam. Oke adik-adik, karena waktu yang cukup mepet, terima kasih atas perhatiannya selama ini. Saya mohon maaf ya jika perkuliahan kreativitas dan innovation banyak kekurangannya. Mohon dimaafkan, yang sakit hati tolong jangan disimpan di hati ya. Mudah-mudahan insya Allah Anda bisa lulus semua, sukses semua, dan kita akan kembali bertemu insya Allah. Mudah-mudahan jika ada rezeki dari Tuhan ya, ada peluang dari Tuhan pada mata kuliah yang berbeda, bukan pada mata kuliah yang sama ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.